Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman masih bersama Kakak Channel. Di sini kita akan belajar sejarah Islam. Yang akan kita bahas adalah Wali Songo. Para penyebar agama Islam di Indonesia dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah para ulama yang luar biasa. Salah satunya adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ilmu agamanya sangat tinggi. Di sini kita akan membahas dan mempelajari nilai-nilai perjuangan dari Sunan Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal. Beliau diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Asal-usul Sunan Maulana Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 atau 1350 Masehi. Maulana Malik Ibrahim juga disebut Syekh Maghribi. Sebagian rakyat juga menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia yang dikenal dengan sebutan Maulana Malik Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Malik Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Masyarakat umum di Jawa mengenal Maulana Malik Ibrahim sebagai Sunan Gresik karena tempat tinggal untuk menyiarkan Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Campa, sekarang Kamboja. Selama 13 tahun, sejak tahun 1379, ia menikah dengan putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado pada tahun 1392 Masehi. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Di Pulau Jawa, Maulana Ibrahim berdakwah. Di kalangan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali paling senior, wali pertama atau guru para wali. Beberapa pendapat menyebutkan ia berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat, India. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya, Barebat Zainul Alam atau Syekh Jumadil Kubro, agar merantau dan berdakwah di negeri selatan bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya. Maulana Malik Ibrahim mengarungi samudra berhari-hari. Menurut buku pegangan juru kunci makam Maulana Malik Ibrahim dicantumkan bahwa ia berlabuh di Sedayu, Gresik pada tahun 1392. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Rombongan Maulana Malik Ibrahim menetap di Desa Leran, sekitar 9 km di barat kota Gresik. Waktu itu berada di bawah kerajaan Majapahit. Dari sinilah Maulana Malik Ibrahim mulai meluncurkan dakwahnya dengan menjauhi konfrontasi. Sebagian besar masyarakat setempat ketika itu menganut agama Hindu, agama resmi kerajaan Majapahit. Sebagai tabib di masyarakat, ia mengobati dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran.
Ia terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Sunan Gresik pun seakan menjelma menjadi dewa penolong. Ia tidak pernah mau dibayar. Di kalangan kaum Hindu di kawasan itu, Sunan Gresik cepat dikenal karena sanggup menerobos sekat-sekat kasta. Ia memperlakukan semua orang sama derajatnya. Berangsur-angsur jumlah pengikutnya terus bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid. Ia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. Di tempat inilah beliau mendirikan pesantren. Beliau mengajarkan Islam kepada para muridnya. Mereka tidak hanya datang dari Gresik, akan tetapi juga dari daerah-daerah lain. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi Maulana Malik Ibrahim yang baik. Orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi, tetapi beliau mendirikan pesantren yang mirip dengan mandala-mandala milik kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat. Ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. 2 tahun sudah Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Sebutan kakek bantal dari catatan sejarah, pesantren itulah yang pertama kali didirikan di tanah Jawa. Dalam mengajarkan ilmunya, Maulana Malik Ibrahim mempunyai kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Karena itulah ia kemudian dijuluki kakek bantal. Kendati pengikut terus bertambah, ia merasa belum puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Ia paham betul bahwa tradisi Jawa syarat dengan kultur patron klaim. Rakyat akan selalu merujuk dan berteladan pada perilaku raja. Oleh karena itu, mengislamkan raja merupakan pekerjaan yang sangat strategis. Maulana Malik Ibrahim yang mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, yaitu kasta yang disisihkan dalam Hindu. Sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Setelah membangun dan menatap pondokan atau pesantren, tempat belajar agama di Leran tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Dari fakta tersebut, pantaslah jika akhirnya orang menjuluki Maulana Ibrahim sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Sikap positif Sunan Maulana Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim gigih dalam menyebarkan agama Islam. Dalam mengembangkan dakwah Islam tersebut, terdapat sikap positif yang dapat diteladani. Antara lain sebagai berikut. Dermawan dan santun dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan dalam berdagang dengan mengadakan pasar murah dan selalu berbagi dengan kaum fakir miskin demi untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Lalu dalam berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap atau melalui proses. Lalu mempunyai toleransi yang tinggi dalam menjalin hubungan baik antara sesama masyarakat maupun penguasa Majapahit.
Oleh karena itu beliau diangkat sebagai penasehat raja, selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Kegigihan dalam menyebarkan ajaran agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang begitu melelahkan. Berikut adalah petikan dari kisah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal sebagai Sunan Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.